Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Yang saya hormati Bupati Magelang Bapak Zainal Arifin, yang saya hormati Kepala Kantor Bea Cukai Magelang Bapak Heru Prayitno, yang saya hormati Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang Bapak Dr. Andes Basirul Hakim, serta seluruh peserta bincang santai yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dalam keadaan sehat dan dapat hadir pada bincang santai dengan tema pengembangan ekraf berbasis budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Magelang. UMKM dapat menjadi garda paling depan dalam pencapaian pilar ekonomi SDGs atau Sustainable Development Goals, yaitu dengan penciptaan lapangan kerja, penciptaan kondisi kerja yang layak, inovasi bisnis, adaptasi dan mitigasi dampak negatif ekonomi sosial dan lingkungan pada operasi bisnis untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM merupakan ujung tombak perekonomian nasional. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia terus meningkat sampai sekitar 60% di masa pra-pandemi. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga sangat tinggi dan terus bertumbuh. UMKM memang merupakan sektor yang paling terpukul oleh dampak pandemi COVID-19. Maka dari itu pemerintah sejak awal pandemi telah menempatkan UMKM sebagai prioritas utama penerima manfaat dalam pemulihan ekonomi nasional. Adapun yang teman-teman harus perhatikan yakni inovasi, adaptasi, serta kolaborasi. Selain itu untuk menumbuhkan jiwa wirausaha yang baik diperlukan prinsip 4As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Dengan terselenggaranya acara ngobrol santai ini kami berharap para pelaku industri Magelang dapat saling bertukar pikiran dan informasi serta berkolaborasi. Tak hanya itu, kita juga perlu menyadari pentingnya peran pelaku UMKM dalam pengembangan ekonomi kreatif demi kemajuan Kabupaten Magelang sebagai salah satu daerah super prioritas pariwisata di Indonesia. Kami mengajak semua pihak, khususnya generasi muda di Kabupaten Magelang, untuk berperan aktif dalam pemulihan ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menanamkan jiwa berwirausaha. Mari bersama-sama majukan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Terima kasih, matur nuwun sangat nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wonderful Indonesia. Sendiri
belum stabil. Semuanya butuh sangu, butuh susu. Lah, Apa-apa nggak stabil, apalagi hatiku. wah, gara-gara kesemsem sama suaranya kok sampai aku lupa buka warung. Lapakku sampai terlupakan. Weh. Dik Marnet. Warungnya dibuka pihak Ditoto sendok cangkir. Panas kebul-kebul. Nyampe tenang wetan ini. Manis-manis melayani. Setelan apa bro? Sing dipikir ora rumangsa. semane Sentir lenga patra. Sentir lenga patra. Sing dipikir kok ora rumangsa. Dek Marnet. Buat sekali lagi. Dik Marnet, idolanya NKRI. Kecantikanmu itu semakin hari semakin cetar badai 24 karat. Toko Mas. Gimana, Dik? Kabar cuaca hari ini? Yo gini Mas Kar, Gimana? mendung tanpa hujan. Tapi pesanan Maskar tidak terlupakan toh? Oh, Rokok Al Pacino Kretek spesial. tenang Mas Kar. Tadi pagi salesnya udah datang. Wah, ready nih. Tak ambil ke 2. 2? Kok cuma 2 itu gimana toh? Lah napa banyak-banyak? Wong yang beli ya cuma jenengan kok. Kamu tahu enggak toh? Keunggulan dari rokok Al Pacino Kretek itu apa? Selain ekonomis, sedotannya mantap, dia juga tidak dijual di sembarang tempat alias limited edition. Wes, Iya. mau apa ndak? Yang penting itu aku tidak menerima bon. Aku butuh fresh money buat bayar sales-sales rokok yang pada nitip rokok di sini. Butuh fresh money itu tenang. Serahkan sama Maskar toh. Maskar itu baru saja dapat amplop. Dari mana? Was, ada pokoknya. Oh, yes, pinter golek rezeki ya, Dik. Ini kamu itu gimana ini? Sekarang kamu ekspansi jualan bahan baku rokok apa gimana nih? Mas Karyono ini desa. Desa gimana? toh? Ini tuh mbako. Ini lagi ngetren. Ngetren. Peminatnya banyak. Marketnya jelas. Wah. Untungnya
Jelas. Luar biasa kamu, Dek. Gaul makanya. Oh iya, kamu itu selain memang jago bisnis, ngerti selera pasar dan juga top markotop, bikin aku tambah ngefans sama kamu. Bel. Kopinya, Dek. Sudah ini loh. Sebentar toh. Aku tak itu. Aku tuh lagi buka warung. Tempatku dulu. Baru apa namanya buka ya. Nah. Kok gini-gini aja ya Dek ya jualannya itu Iya ya? ya. Kok masih sepi? Iya. Apa-apa sepi. Mm-mm. Bingung aku Mas kalau kayak gini. Wes, Anak-anak nggak udah minta sekolah, Wes. minta sangu. Kemarin itu aku pagi-pagi udah ditagih SPP. Lah, SPP tetap bayar. Tapi nggak apa-apa kewajiban kita. Ya iya. Mas inilah. Ngopi Mas, ngopi. Gorengannya anget loh Mas. Ya iya. Monggo lebih narak Mas. Gorengan ada. Siap. Anget, kopi. Cocok pas. Bako. Oh, bagus. Jual apa tuh? Ini bako. Wah. Lagi ngetren. Oh, bakunya banyak yuk. Ini baku apa yang Mbak rasanya? Ada berbagai macam rasa. Oh, ada banyak. Oke. Deh, yang ini rasa gandum. Tahu tak? Rasa gandum, wah. Cocok. Rasanya plek-ketiplek sama gandum. Oh, bisa buat gawe bakwan. Ada. Malah bakwan. Yang ini Oh, rasa sampo. rasa sampo. Oh. Bakunya kalau kerabasan, guys. Yang Ya, ini cocok. rasa udang galah. Udang galah. Wah, nyapet. Bakunya. Beb, hei, Wah, cocok. Beb. Apa lo Mas Kopi Kar? gimana kok malah promosi terus? Biasanya lo bikin kopi sendiri. Kamu tuh kok aleman. Udah bikin sendiri aja. Kalian masih dibikinin. Ya, Mas. Hei, mau kopi sekalian enggak? Mumpung aku lagi baik hati nih. Ada satu, Mas. Satu ya? Ya, duduk di situ yang rapi. Enggak, baru satu. Jalan-jalan mampir sini. Panas toh? Ya lumayan cuaca hari ini. Mau kopi apa Mas? Apa aja toh? Ada kopi hitam. Kopi tong. Ada putih. Kopi, oh putih. Abu-abu. Abu-abu. Sama pink. Wah, kopi pink. Apa aja Mbak, yang penting sesuai dengan cantiknya dekatnya. Mas, ini kopinya. Spesial buat jenengan. Dengarkan. Busuk toh. Gimana? Ya, cepat diminum. Enak. Kalau udah gini Mas, dengarkan. Jangan ganggu gebetan saya. Dia itu gebetan saya. Udah sejak lama aku incer loh. Masa? Mau ndak kalau kamu sampai ganggu ini tak kasih aduan semen. Mas Kar. Alah. Kok malah ganggu Serius tenan. pengunjungku loh. Kalau Gebetan, kamu, gebetan. Ini Udah, Mas. duduk yang rapi ya. Oh ya, siap. Ini yang tadi dibuat. Ini udah termasuk kertas sama cengkehnya. Oh ya Itu ya. best seller itu. Cocok ini Uh-uh. buat udara kayak gini ya. Wah, cocok. Ini pokoknya. Wah, nanti tes gitu. Tus. Wah, di rumah mesti cocok. Iya iya. Hah. Loh, masih yang main sama teman-temannya itu tak? Walah, ya itu teman-teman ikut saya semua itu. Bilang ke sama teman-teman nih. Ya gimana? Kalau mau ngopi apa gorengan di sini komplit mas? Oh, Ya. bisa. Bisa. Ngebon boleh? Tidak penerima bon. Zaman saiki lo mas. Kok meh ngebon aku rak berkembang. Ya wis lah, tak bayar aja nih sekalian. Berapa? Ini uangnya. Nih. Ini habisnya 8.000. Ya, Uangnya 20. uangnya 20. Sik, maskar. Kenapa ini? Apa, Mas? Lah aku tuh baru buka Wah, aku nggak punya, aku baru buka belum dasaran. Aku ya baru buka mas, ini masih pagi banget kok. Sampean itu.
Ya, sek Mas, sek. Ya itu lagi diambilin. 8.000. 8.000. Kembalinya 12.000. 12.000. Permen aja, Mas. Ah. Baru buka. Belum ada susu. Weh! Ada! Ini kok Belum buka, Mas. Ini sudah 12.000 kok Sudah. Ini dibagi-bagi sama teman-temanmu sambil kebaikan sambil berbagi rebutan. sama nanti temen-temennya lo. ganti ini. Nggak. Apa usah kasih permen tok 12.000? Itu nggak ada. Kita baru buka. Nggak apa-apa. Ini nggak ada. Nggak ada. Ini nggak ada. Aduh, 12.000 kasih permen. Apa Leuri? Ya wes lah, Mas. Mas, salahku, Mas. Asik aja. Kalau ku pandang kerli bintang nan jauh di sana, saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, kena tersentuh alunan lagu semadu kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang bernama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menggema hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang pernah lalu. Api asmara yang dahulu pernah bagai ciuman yang pertama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria, pandangan hati menjadi gairah, membuat api asmara yang dahulu pernah semakin hangat bagai ciuman yang Angel kok Mas Tari angel. Aku nyanyi nggak dikasih musik. Loh, masih mending diiringi kendang daripada diiringi doa. Kamu tuh boleh guyon tuh jangan gitu. Loh, mau ada orang nyanyi kok Konsepnya kalau misro. diiringi doa itu kan menakutkan gitu loh. Loh, apa-apa kalau diiringi doa itu bagus. Nggak boleh gitu. Nyanyi. Assalamualaikum. Mas Wahudi. Lama nggak ketemu. Alah. Dari mana aja? Mas Wahudi lama banget ya nggak kesini ya. Jadi gunung ya. Ini lagi memasarkan dagangan baru ini. Iya. Ini namanya apron tutun. Apa ini? Baikan pasku. Oh ini UMKM asli sini. Oh, ini UMKM. Tutun. Ya. Aku mbok minta satu boleh nggak? Ini buat Mbak Marnet gratis. Ya, rezeki. Jenengan nggak usah ya. Ibu soleha. Jadi kalau pakai ini Mbak, walaupun jualannya di warung seperti ini, tapi seolah-olah seperti jenengan itu jualan di kafe loh Mbak. Wah, iya, bagus ya bahannya ya. Ngomong-ngomong, Mas Faudi, Wah, ini kalau ngemil-ngemil enak ya Mbak. baik hati banget loh. Aku langsung dikasih satu loh. Anget loh Mas. Ini bisa ngomong-ngomong kok,
Sampean tuh enggak pernah kelihatan kemana. Oh. Apa sih? Mbak Manet. Mbak ini kok sekarang gasik banget sudah buka nih warungnya. Iya. Aduh. Jenengan aja enggak pernah kelihatan yo. Suara aja lagi janur gunung yo. Mas Kar, minta tolong ya. Dibuatkan kopi hitam manis. Oh, Kopi black sweet. black sweet. Oh, ready, Pak. Saya tambahin kopi itu. Oh iya. Gini loh Mbak Manet. Jadi sekarang ini saya lagi sibuk ikut seminar. Seminar. Seminar UMKM. Nah kemarin saya ikut seminar Kampas Kopling. Kampas kopling. Apa itu, Mas Audi? Kampas Kopling itu kelompok komunitas sosial pengasong keliling. Oh. Disingkat Kampas Kopling. Kalau itu kemarin itu aku ikut, Mas. Jadi kemarin aku ikut di acara ini. Sampean ikut? Iya, tapi gini. Aku datang loh, masuk dari registrasi, datang dapat snack. Dapat snack itu tak makan sambil begini loh. Aku kenyang terus tidur. Bangun-bangun Mas Pak itu. Udah amplopan ini. Oh, Kebiasaan. Mau enak. Aduh gini. Jenengan pasti tidak paham toh kemarin yang dijelaskan apa? Enggak, gimana? Tak jelaskan. Jadi, ini bisa duduk sini ya. Ayo. Jadi, kemarin itu kita membahas bagaimana caranya kita sebagai pelaku UMKM lebih handal dalam memasarkan produk-produk kita, skill penjualannya, Mas. Ya. Jadi UMKM itu kan ujung tombak perekonomian negara. Lah kemarin itu UMKM adalah salah satu sektor yang paling terdampak sama pandemi. Nah, makanya sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan dan juga bantuan-bantuan kepada UMKM supaya bisa kembali lagi sebelum seperti pandemi. Nah, selain diajarkan bagaimana kita berjualan, teknik kita diperbaiki, yang nantinya akan membuat omset penjualan kita menjadi meningkat kan? Kita juga diajarkan bagaimana caranya mempromosikan, bagaimana caranya menjual tempat-tempat pariwisata dan juga kerajinan-kerajinan tangan yang ada di Kabupaten Magelang ini, Mas. Itu tuh kemarin di sini. Wes jadi orang penting sekarang ya Mas Waudi ya. Mbak Marnet itu kalau Jadi orang penting loh. Kalau penting sih sebenarnya enggak, Mbak, tapi cuma rada sibuk. Nah, jadi saya itu sekarang sering sekali saya kunjungan silaturahmi ke pelaku usaha UMKM dan juga pelaku pariwisata. Ya, kita menekankan bagaimana pelaku pariwisata dan juga UMKM itu kemudian bisa beradaptasi, ya. Terus bagaimana melakukan inovasi dan juga berkolaborasi seperti itu. Nah, jadi saya silaturahim di sana, ketemu sama pelaku-pelaku semuanya, dan ternyata Mbak Marnet, Mas, di sana itu potensi wisata dan juga kerajinan dari Kabupaten Magelang ini, wih, jebulnya luar biasa loh, sangat banyak, sangat besar. Banyak. Kemarin itu isinya sampai sepadat itu. Aja ngimpi Penting kayak malah. gitu, malah tidur. Wah, amplop yang penting itu. Paham itu. Ya. Tapi jangan khawatir, Mas Kar. Gimana? Kalau jenengan nantinya bingung-bingung, Iya. terus kemudian bingung bagaimana caranya, atau terus kemudian bagaimana harus seperti apa, jenengan bisa tanya saya loh, Mas. Sampean tuh apa? Sampean apa Mas Waudi? Saya tuh nggak enak mau menjelaskannya, Mbak. Jadi kemarin itu saya diangkat menjadi ketua Papa Sandi. Papa Sandi? Papa Sandi? Nggak tahu kan? Iya, apa itu? Nggak tahu itu. Paguyuban pedagang sadar dan mandiri.
Papa aku Sandi. banget. Nah, Sadar dan mandiri. sejak saat itu, sejak menjadi ketua Papa Sandi, Iya. lah sekarang itu Mas, saya itu kemana-mana, kumpulnya sama pejabat-pejabat, kumpulnya sama kepala-kepala dinas. Weh, Jangan bea cukai, Pak Heru itu, kita konco kental, Pak. Konco Wus, kental. konco kental banget. Wah. Terus kemudian dari kamu kalah, Mas. Disdakop UKM. Disdakop aduh, UKM. iya. Wis, Kenal kita- sampean, Mas Waudi. Kita itu kemana-mana hangout bareng. Oh, Wih. hangout bareng. Sip itu. Nah, dan yang terakhir nih, wis, kemarin itu waktu ketemu sama Pak Bupati, kita tuh cuma duduk berdua. Nih, Pak Bupati, ini saya. Ngobrol-ngobrol, habis ngobrol-ngobrol, kita nih tukeran nomor HP. Loh, sekarang sudah ada kontaknya Pak Bupati di HP saya. Tukeran nomor HP. Iya. HP-nya masih senter. Patrik Kuda ya, Mas. Ada nomornya Pak Bupati. Ini. Jangan sepelekan, walaupun HP-nya ini cuma HP kentang, tapi Mas Wahyudi masalah koneksi, wis luar biasa luasnya. Hebat. Istimewa. Dengan tuh nggak usah keplok-keplok terus. Kopi saya mana? Oh, dibuatkan kopinya malah keplok-keplok. Sampai lupa. Oh, tadi ngomongin Papa Sandi kok sampai lupa ya. Jangan Ayo, lupa ya. Mas, milih-milih. Ya, kental manis loh Mas. Oh, siap. Black sweet ah. Black sweet. Iya. Wos, Mbak Marnet. Ini sekarang di sini sama punya jenengan ini dagangannya sekarang kok banyak banget ya Mas. Lah iya, Wih. udah semuanya udah tambah banyak, tambah bagus-bagus. Tuh, di sana ada apa? Kemarin ini marketingnya luar biasa. Sini Mas, sini, Mas. Oh Sopo iya. ini? Nah itu ada jajanan dari dodol salak. Dodol kok dodol sih? Dodol ya? Dodol salak, enting-enting. Terus ada apa itu? Oh, Aneka itu makanan komplit itu. yang dari lokal. Ini nih. Kopinya keren. Kopinya. Pun, Mas. Oleh-oleh khas dari Borobudur. Itu nanti bakalan laku itu kalau sesuai manajemennya jenengan itu. Wah, berarti saya juga bisa ikut jual kan Mas ya? Oh iya. Iya. Loh, saya nggak enak malah ngopi sendirian. Oh iya, enggak apa-apa. Oh, itu saya masih ada. Loh, santai aja. Wah, mantap ini Mas. Seger, Mas. Ah. Waduh, Dihabisin. kembali dagangan. Nggak wih, boleh buang-buang macem-macem. makanan. Ada cik-cik, ada rokoknya juga tambah banyak Mbak yo. Iya, sales-sales pada kesini semua, ngantri. Loh. Loh. Mbak Marnet. Marnet, gimana ini? Aduh. Marnet, Masa sampean tuh udah nakut-nakutin? aku tuh nggak nakut-nakutin Mbak. Kenapa? Aku cuma bingung jenengan itu dapat rokok ini dari mana. Aduh, lah jenengan itu seharusnya harus tahu ini rokok ini aman apa enggak. Terus kemudian rokok ini legal apa enggak. Terus kemudian ada cukainya atau tidak. Jenengan harus paham loh Mbak. Jangan sampai jenengan nanti membuat malu citra dari tempat wisata ini loh Mbak. Ya, Mas, jenengan itu mbok jadi wong Jawa itu mbok jangan gumunan. Sekarang duduk. Wong Jawa ki aja gumunan, aja kagetan. Seperti ini ndak usah dibahas, Mas. Sing penting itu sekarang kopinya dulu diminum. Ya toh? Nanti gorengannya disambi ndak usah bikin seperti itu. Iya Santai loh. aja toh. Mas Wahyudi ini kenapa loh? Saya Tetep gak bisa Mbak, ini terpanik saya. Aduh, panik. Aduh. Teman, Ini loh Mbak, aduh, ini loh, ini. Saya tuh cuma mau tanya, ini, aduh jenengan tuh nggak paham ya, ini jenengan itu jual apa? kok malah dagelan? Loh ya, gorengan.
kopi, rokok. Masih nanya aja lo Mas Audi nih. Ini loh. Rokoknya ini loh. Nah, ini paham kan? Rokok ini kita semua harus tahu. Ya. Kita lihat. Ini lihat. Rokoknya ada cukainya apa enggak? Loh. Terus kemudian dari sini aman apa enggak? Loh. Dan kemudian dilihat lagi ini resmi apa tidak? Loh. Terus kemudian dilihat lagi ini apakah aman atau tidak? Loh. Dengan itu, aduh Mbak, ini jangan-jangan ini tidak ada izinnya loh Mbak. Gimana tuh Mas? Jangan. Aduh, ini gimana ini Mas? Tapi kan tetap bisa dirokok toh. Ah iya. Tetap enak toh, sama aja rasanya toh. Iya, aduh, tapi ini yang membedakan itu bahasanya kita bisa dilihat ini ada cukainya atau tidak, ya. Kalau rokok, ya. Kalau rokok di sini yang tidak ada cukainya itu namanya rokok ilegal. Oh, itu rokok ilegal. Iya. Berarti yang saya rokok itu rokok ilegal. Ya iya. Berarti yang saya rokok itu berarti rokok ilegal. Iya. Berarti saya melanggar hukum. Berarti saya di sini pelanggaran sekarang. Berarti saya, aku melanggar hukum. Aduh, ini terus gimana? Aku banyak melanggar pasal gara-gara rokok ilegal. Piye iki, Mas? Mas Kar, tenang, slow. Jadi orang Jawa itu jangan kagetan dan jangan gumunan. Aku enggak gumunan. Gini, tapi aku melanggar pasal illegal logging. Jan. Minum sih. Tekan pasal illegal logging. Minum dulu. Oh, ini enggak mau tenang Mbak Manet Jan. Illegal. Slow. Ojo gumunan, ojo kagetan. Slow. Mas Audi. Malah disenani kita. Apa nih ayah? Kok jadi marah? Jangan sembarangan sampean ini ya. Loh kok jadi marah-marah? Aduh. Secara tidak langsung, jenengan sudah mencemarkan nama baik saya. Secara tidak langsung, jenengan sudah menuduh saya terlibat dalam peredaran rokok palsu. Saya tidak terima. Mau sampai manapun bakal saya kejar. Mbak Marnet, sabar dulu, tenang, bukan begitu, tenang, slow. Enak aja sabar. Pendapat jenengan ini dari mana? Jan. Ya itu, dari mana? Ini itu bukan pendapat saya, tapi itu sudah peraturan loh. Kok ngeyel? Lah wong Pak Bupati ini ndak ngelarang. Pak Menteri juga ndak ngelarang. Kok sampean bikin aturan sendiri? Sosokan. Ini bukan aturan saya, ini peraturan pemerintah. Udah gini aja, kalau nggak percaya langsung tak teleponkan Pak Bupati. Udah. Oh, nggak percaya semuanya. Pak, diteleponkan mana? Wah, HP-nya aja masih baterainya kotak. Telepon Bupati. Telepon langsung dua-duanya. Ayah. Oh, HP-nya cuma bisa buat center. Halo Pak Bupati. Iya. Saya Wahudi Pak. Iya. Ini loh Pak, saya itu sudah menjelaskan bagaimana rokok-rokok ilegal yang nggak boleh dijual loh Pak. Lah tapi kok saya malah dipaido ini Pak. Yang maido saya ini Pak. 1, 2, kelihatan apa enggak Pak? Enggak. Oh iya lupa Pak. HP-nya HP kentang. Kok lihat? Iya. Oh gitu. Mau langsung bicara sama orangnya. Oh iya Pak. Langsung aja Pak. Dimarahi ya Pak ya. Iya tuh saya mah dipaido. Ya, nih. Satu aja. Oh ya, satunya bisa. Oh ya, bisa. Ya, nih. Langsung aja. Assalamualaikum. Belele. HP-mu getar-getar malahan ning kupingku, Mas. Getar-getar. Hooh. Mas Kar. Jenengan toh Pak.
Iya. Apa? Masalah itu. Kopi. Oh, kalau masalah itu semua sudah beres. Iya. Bapak ini. Oh, iya Pak. Kalau masalah itu semua aman. Semua saya sudah paham. Apa? Ya kalau paham iya Pak. Tapi kalau masalah mudeng atau tidak, ya enggak mudeng loh Pak. HP-nya aja mati yo. Udah dibilang HP-nya cuma bisa buat center kok. Sok-sokan. Tadi ngobrol sama siapa? Angin. Oh, ngobrol sama angin. Lagi salah. Wah, ini bukan Pak Bupati jebule salah. Waduh. Gini aja wes. Untuk memastikan kalau benar-benar apa yang saya sampaikan itu bukan argumen saya, tak panggilkan langsung Pak Bupati untuk tindak ke sini. Bagus. Ya. Langsung tunjukkan. Ditunggu ya. Ditunggu. Oh, BS. Oh. Ditunggu jangan lupa. Iya. Aku sangat percaya Pak. Kalau itu pakai Pak Bupati. Apa tak itu? Bagus ini. Ini enggak buat anak jenengan. Ini mewah pokoknya lo. Nanti dibikin, gampang. Masalah bikinan atau itu ada caranya, ada tata caranya. Yang penting kalau jenengan sudah punya ini, wah, modalnya apa ini? Kuda, loh. Ini kuda tanpa lari. Wih, istimewa loh ini tanpa lari. Jadi cara mengemudikannya gampang. Tidak punya SIM A, B, C. Yang penting punya ini sudah bisa mengemudikan kuda. Istimewa Mas loh. Didi. Ribut. Jangan memaksa pembeli sembarangan seperti itu toh. Coba dilihat, saya maksa enggak? Pak, gimana? Bagus toh barangnya saya minat? Minat toh panjenengan no? Ya Pak, ya Pak. Enggak apa-apa udah. 4.000 yang ini 6.000. Mau beli 2 60.000. Mas Enak toh? Didi. Oh iya, sebentar. Mas Didi. Kayak acaranya metu kulo kok sih? Mas Didi, ingat. Jangan memaksa pembeli seperti itu. Yang memaksa siapa? Saya itu kan menjelaskan. Ini 4.000, yang ini 6.000, 260. Kan enak toh. Saya dan Marnet melihat dengan mata dan kepala kita berdua. Jenengan dari sana kok memaksa pembeli kok ditut ke sana kemari sampai nggak mau beli aja masih ini menarik Pak, ini menarik. Itu nggak boleh, sudah ada juga aturannya. Iya, orang tua ditawari jaran-jaranan. Coba kalau dia beli, dia bisa naik kuda kemana-mana. Loh, ke tempat wisata naik kuda. Bayangke, coba wisata mana yang bisa naik kuda sembarang tempat? Kan, loh, kalau dia Mas Dia kalau beli itu yang jelas karena tertarik dengan barangnya, bukan karena paksaan dan tempelannya pedagang itu. Malah tertekan orangnya. Dia nggak enjoy. kok malah tertekan. Mas, Mbak. Rombongan Pak Bupati rawuh. Cepet. Dong menempatkan diri. Cepet. Udah, enggak usah dengerin. Dia penyebar hoax, udah enggak usah dengerin. Enggak usah Beneran apa enggak? Enggak usah dengerin. Ini loh. Udah. Pergi. Tak bilangin, rombongan Pak Bupati itu juga sibuk. Ngapain ngurusin kita? Udah, Mas Fauzi. Mana, ayo. Mana? Kok kayak yo, nek diomongi yo sok angel. Yang namanya Pak Bupati, Pak Kepala Dinas itu tugasnya di kantor. Di sini ngapain? Kita kan sudah menjaga tempat wisata di sini toh. Ya barangkali Alah, inspeksi apa? Namanya tempat wisata itu kita yang berwenang di sini. Kalau ada Pak Kepala Dinas, Pak Bupati di sini, mau apa? Kalau beliau-beliaunya datang, kamu mau apa? Mau apa? Ya. kita ucapkan selamat datang, Pak. Orang masih kembali. Pak, monggo. Enggak. Ada tuh, saya Mbok yo Monggo kudu Pak, paham. monggo pinara. Monggo Bapak nggih, Bapak pinara monggo Pak. Nggih. Iya, monggo. Sini aja. Monggo Pak, monggo. Nah. Monggo Pak, monggo. Monggo Pak, pinara. Monggo, Pak. Jadi kejutan kok kerawan jenengan itu. Monggo lo. Monggo mriki, Pak. Monggo. Iya ini bapak-bapak ini
Selamat Moga Pak datang, niki Pak. kalian dipun sambi Pak. Pak ini gorengannya anget-anget loh Pak. Iya ini. Kalau mau yang celorot-celorot ini. Pamit tuh Pak. Ya nipun Pak, apa badhe apa niki? Dibuatkan minum. Oh iya, siap. Kersake yang jualan apa Bapak? Kopi panas pakai es mungkin Pak. Monggo lho Pak, monggo. Iya. Ini ada apa sih rame bener? Ini Biasa. Kedengaran sampai 3 km loh. itu pasti suaranya Maskar. Yang suaranya tuh gini-gini tuh loh. Biasa. Maskar, Iya. Bang Marnet. Nah, ini kan kebetulan Pak Bupatinya nggak bisa rawuh. Nah, terus tadi yang mewakilkan ada dari Bea Cukai nih, ada Pak Siswanto. Oh, Pak Siswanto Bea Cukai, Ji. Mereka, ini kantor-kantor sama saya nih. Iya. Nah, ini Pak Pak, apa Siswanto. cuma ngaku-ngaku aja loh. Kepala. Katanya tadi hangout gitu Pak. Ini apa? Ini semangat sekali itu, Ada Pak. lagi. Ya, ini dari apa? Dari Disdikop juga nggih. Wah, Ya, Oh gitu. Kok iso kenal wong? Kandhane mau permasalahannya mau masalah HP kentang lho. Oh, tuku HP-mu Pak. Wah, itu. Temen ya? Nah, ini Mas Mbak. Ini kan Bapak nun sewu nggih. Ya. Aduh, gimana nih ya? Pun santai mawon. Saya tuh nggak enak loh. Saya tuh nggak enakan selaku ketua Papa Sandi itu saya jadi nggak enakan ya Pak. Apa saja? Pak, ini kan ini pas kebetulan ada dari Bapak Bea Cukai nih, ada Pak Sis ini. Ini tadi kan kita membahas tentang rokok ilegal toh. Iya. Ini, heeh. Nah Pak, ini mohon dijelaskan Pak. Tadi kan sudah saya katakan ini rokoknya ilegal, ini bukan. Nah, kira-kira lebih jelasnya lagi terkait sama rokok ilegal tuh yang seperti apa sih Pak? Contoh rokoknya mana? Contoh rokoknya. Itu. Rokok saya aja, rokok saya yang katanya ilegal itu sok ngawur itu. Itu Mosok enak-enak gini ilegal Pak. Ngapusi ya Pak ya. Ini saya perlu jelaskan lagi ya Mas Baudi itu saya udah nggak terlalu kental. Tadi kental kental ya? Iya. Udah nggak terlalu kental, berkasih air agak encer kan. Saya kentalnya sama Pak Heru. Iya Pak. Ya, saya Oh bapaknya aja lupa kali jenengan kok. Oh iya. Saya enak buahnya ya. Baik, ini masalah rokok ilegal. Jadi kita ini sedang ada tagline ya. Itu kita gempur rokok ilegal. Jadi nggak cuman di stop, tapi sekarang digempur. Nah, digempur. Kalau digempur berarti habiskan. Berarti dibakar sama orang-orang ya Pak? Dikandut sampai akar-akarnya. Masa mau orang-orangnya aku rokok yo. Meninggal. Meninggal. Jadi rokok ini sebenarnya filosofinya ini ya. Filosofinya rokok kenapa dikenakan cukai? Kenapa dikenakan cukai? Kalau ilegal berarti kan dia tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang cukai. Di sini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berarti ilegal. Nah, filosofinya sebenarnya cukai itu berdasarkan undang-undang itu ada 4 di sini. Cukai adalah sebuah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Jadi nggak semua barang ya, hanya sifat barang-barang tertentu. Pertama adalah yang memiliki sifat dan karakteristik yaitu konsumsinya perlu dikendalikan. Konsumsinya. Rokok kan katanya merugikan kesehatan. Padahal Menguntungkan pabrik ya Pak? rokok itu nggak takut mati. Itu pabrik ya nggak takut mati ya, rokok nggak takut mati ya. Itu kalau cukainya itu per batang Pak itu. Per batang. Nah, pertama tadi itu ya, jadi merugikan kesehatan. Padahal rokok itu tidak takut mati, bener nggak? Iya. Kalau Gimana mati- Pak? Kok nggak tahu mati kenapa Pak? Mati nyalain lagi. Oh mati lagi. Oh iya. Sebule iso gojek. Mati nyalain lagi. Takut mati. Nanti saya tak jual koreknya. Saya sebenarnya salah satu anti rokok sebenarnya. Saya sebenarnya nggak enak kalau sosialisasi tentang rokok sebenarnya nggak enak karena saya anti rokok. Tapi karena saya anti rokok itu makanya
saya bakar, tapi satu persatu. Nanti rokok, tapi bakar satu persatu. Itu cara menggempur rokok. Rokok aja. Oke. Bakar sekalian pabriknya itu. Jangan pidana lagi ya. Sekarang makin banyak makin bagus. makin bagus. Bayar cukai kan. Makin laris mbaknya. Saya juga lagi ikhtiar soal itu, Pak. Gempur satu persatu kan gitu. Satu persatu. Oke, kalau nggak anti rokok berarti kan di toko-toko dibiarkan, nggak dibeli ya. Oke. Yang pertama ya, bahwa konsumsinya perlu dikendalikan. Yang kedua adalah bahwa peredarannya perlu diawasi. Contohnya di sini minuman mengandung etil alkohol. Mas kan minum nggak? Iya. Saya minum, kalau nggak minum haus. Enggak, maksudnya kalau yang itu tidak loh. Oh, enggak ya. Benar, saya enggak. Iya. Sama berarti. Enggak, Saya yang paling keras itu cuma thinner yang saya minum. Itu aja nggak sengaja kalau itu digarami ini Pak. Gitu. Jadi kalau nggak diawasin peredarannya kan, contohnya minuman, waduh ini anak-anak kecil nanti minum kan bahaya. Makanya peredarannya perlu diawasi. Jadi iya. warung-warung atau kita sebut sebagai TPE ya, atau tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol itu harus ada izin dari Bea Cukai dan pemerintah setempat. Itu perlu diawasi. Yang kedua, yang ketiga adalah bahwa barang kena cukai itu merugikan, menimbulkan dampak, yaitu merugikan lingkungan dan masyarakat. Masyarakat dan orang juga sebenarnya kan. Iya, Nah, makanya perlu dikenakan cukai. Padahal di sini perokok aktif sama pasif itu bahaya mana? Ya bahaya. Ya aktif lah. Aktif. Pasif. Pasif. Saya pasif. Sebabnya kenapa, tahu nggak? Kenapa? Contohnya ini Mbak Maren, umpamanya istrinya Mas Kar, seumpamanya. Wah, Umpama tuh, Pak. Seumpamanya. mimpi. Iki omeng upamane, iki ora mungkin gelem ro kowe. Wale. Wale gitu lho. Kok ini ki golek ning pinggiran ora. Gara-gara thinner ya. Mabuk thinner. Lanjut Pak, monggo Pak. Semuanya Mbak Maren tuh hamil ya. Sampai hamil lagi kan, waduh. Nah, maskarnya. Bentar, Pak. Berarti kalau hamil itu sama apa maksudnya? Oh, sama apa ya? Yang spesifik jelas dulu, Pak. Nah, itu Punya hamil. jelaskan itu, Pak. Saya itu perokok semuanya kan, saya perokok. Saya duduk di sampingnya Mas Kar, ada Mbak Maren lagi hamil. Mas Kar marah nggak sama saya? Ya udah, rokoknya yang beli jenengan, oh, Pak. Saya pengen. Aku orang suami siaga, tenang apanya. Sekarang aku makanya kenapa kan saya belum tahu. Yang jelas Bapak tanya karena belum pernah nikah, nggak Oh, tahu. baru nikah ya? Oh, Iya. iya. Salah. Jadi kok bojomu tak gugoknya aku piye? nah, itu harusnya Ya, saya kita marah sekarang apa gini, enggak gitu saya loh. ngerokok ya kan, ini hamil. Mas suhunya nggak marah, terlalu ya kan? Ya. Marah kan? Pasti marah kan? Marah lah, Marah nggak? Ya marah, Pak. Saya kan merokok, tapi ini kan nggak ngerokok pasif berarti kan, saya aktif. Marah sama nggak marah bahaya mana? Marah sama nggak Ini marah? marahnya sama Ya marah. istrinya. Bahaya marah kan? Marah, ya, Berarti Pak. bahaya yang pasif benar yang aktif. Kan? Oh iya iya. Mulai ya? Ini Marah kan stroke, marahnya ya? sama istrinya. Kok tidak hamil barang? Oke, Pak. Oke, Oke. selanjutnya itu tadi baru ketiga ya. Ya. Keempat adalah sifat karakteristik yaitu perlu pembebanan negara untuk asas keadilan dan keseimbangan. Pembebanan negara itu kita sebut sebagai cukai. Iya, cukai. Oke ya, itu barang-barang. Nah, sekarang barang-barang kena cukai itu apa aja? Di Indonesia itu baru 3. Di Indonesia baru 3. Oh, baru 3. Kalau di luar negeri itu BBM itu kena cukai. Oh. Nah, ya kan? Ada juga gula kena cukai. Mungkin kalau gula kena cukai saya nggak gemuk ya nggak? Wah. Oke ya. Ada 3. Yang pertama adalah etil alkohol, atau disebut sebagai etanol. Etanol. Nah, etanol ya, itu cukainya dia seliternya kena 20.000. 20.000. Iya. Minum thinner tadi ya? Waduh, kena etanol. Berarti aku bayar kurang kalau Bang Ledi itu kan kayak gitu. Oke, yang pertama itu ya. Sebetulnya 20.000. 20.000 seliter cukainya. Kemudian ada minuman mengandung etil alkohol. Jadi semua minuman yang mengandung etil alkohol itu terkena cukai, merupakan barang kena cukai. Minuman itu terbagi menjadi 3. Ada golongan A, yaitu yang kadar alkoholnya sampai dengan 5%. Contohnya bir. Mas Wahyu ini mudeng ya berarti. Wah, itu Saya itu cuma mantok-mantok gini ya. Bir itu apa, Pak? Nah, Bir itu sampai apa, toh?
Waduh. Saya juga nggak pernah minum ya. Oke ya. Nek orang mau ber karo gado gorengan wae. Sampai dengan 5% itu cukainya adalah sebesar 15.000 per liter. 15.000 liter. Oh ya. Kemudian golongan B yaitu yang 5% sampai dengan 20% itu cukainya adalah 32.000 per liter. Ya. Kemudian untuk golongan C yang di atas 20% cukainya adalah 80.000 per liter. Kaget, sering minum aja. Pak, kalau yang alkoholnya 100% itu terus berapa? Waduh, 100% buat ngebakar ini loh ya. Bakar nanti ya. Nah, itu Pak, kalau yang minuman alkohol yang tradisional itu gimana Pak itu Pak? Apa perlu dikasih cukai nggak itu Pak? Kalau minuman tradisional itu dia berdasarkan undang-undang itu ada yang nggak kena cukai, yaitu yang produksinya nggak nyampe 20 liter per hari. Ya itu secara tradisional, masih di tradisional. Oke, kita lanjutkan ya. Yang ketiga adalah hasil tembakau. Hasil tembakau. Contohnya ini, ya kan, sigaret, rokok. Ini juga terkena cukai. Jadi kalau yang merokok tanpa bayar cukai berarti ilegal. Nah, ya, harus ada pintu cukainya. Rokok, kemudian cerutu. Kalau cerutu itu tembakau yang udah kering digulung, disap. Nah, Itu juga iya, terkena cukai juga. Ya, cerutu. Kemudian ada kelembak menyan. Kalau kelembak menyan berarti rokok yang dicampur dengan menyan. Menyan ya. Nah, menyan. Waduh, itu rokoknya mbak saya. Oh iya. Masa mbak saya harus digulung cukai, Pak? Ya, kelembak menyan. Kemudian ada juga yang namanya vape. Nah, vape. Oh, vape. Vape. Nah, itu masuk dalam HPTL, hasil pengolahan tembakau lainnya. Ada vape, ada tembakau punya, ada molasses dan sebagainya. Tempat-tempat yang paling apik. Itu lo rokok elektronik lo yang pakai Untuk penjelasan rokok ilegalnya nanti dong. Kan dibayarnya sama, masa saya tulisannya. Oh iya. Kasir ya kan? Ya. Berarti kalau masalah tentang tentang rokok tadi sudah paham toh? Paham. Ya. Kalau melanggar kan bisa kena hukuman toh, Pak? Wow, hukum pasti. Hukum dah ya. Berarti kan itu kan. Nah, sekarang nih Mas Didi. Nah, ini kita kita kan ini apa nih? Kita selaku pelaksana UMKM Mas Didi. Nah, ini mumpung ada Bapak dari Bapak Kepala Dinas, Pak Basirul dari Disdakop UKM dan juga dari Bapak Tias. Nah, jenengan monggo kalau mau tanya-tanya dulu, kira-kira tanya apa dulu silakan monggo. Ini saya yang tanya ini. Cukai itu Wes, pariwisata Disdakop. Oh, pariwisata. Oh. Nah, kalau pariwisata, saya tadi udah titip pertanyaan. Monggo, Mas No. Oh iya. Begini Pak, saya itu kan ini loh, sering mengamati ya lingkungan sekitar ya. Oh ada sih pembangunan proyek-proyek itu loh di lingkungan sekitar Borobudur itu loh Pak. Itu kan itu sebenarnya itu mau diapain toh Pak? Di ini itu segala macam sekarang sudah ditambah-tambahin pernak-pernik apa itu namanya uang desa kan nggak tahu ya Pak ya. Nah itu untuk apa mau diapain gitu loh? Nanti yang UMKM biar Pak Kepala Dinas ini karena saya tadi dari mendereki beliau sambil ngeceki teman-teman UMKM. Saya tak urun rembuk. Matur suwun sangat ya. Jadi Mas Karyo, Mbak Marnet dan Mas Wahudi. Sini aja Mas Wahudi. Borobudur itu menjadi salah satu dari KSPN. KSPN itu apa Pak? KSP dan N. Oh, KSP dan N. Maksudnya kan kepanjangannya gitu. Kawasan strategis pariwisata nasional. Kawasan strategis pariwisata nasional. Di Indonesia ada 10. Ada 10. Borobudur menjadi salah satunya. Oh, cuma satu Pak? Lah, Borobudur itu telu salah satu dari 10 KSPN. Nah, di antara 10 itu ada lagi yang namanya kawasan super prioritas. Kawasan super prioritas. Borobudur salah satunya juga. Salah satunya juga. Di samping Toba, kemudian Manado dan sekitarnya Borobudur, Mandalika itu. Iya, yang baru itu ya Pak ya. Sing ono copet internasional itu.
Mandalika di Kabupaten Magelang juga ada tempat di ya? Kaliangkrik itu. Mandalika. Labuan Bajo. Jadi Borobudur ini menjadi salah satu kawasan super prioritas. Oleh karenanya, baik pemerintah pusat melalui APBN, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Magelang yang puyung bangun infrastruktur Borobudur dan kawasannya. Mula yang di daerah Melundu sana dibuat Gapura selamat datang. Oh iya baru itu Pak. Anu kali bawah itu ada itu ya, yang kapal itu. Bang Limus. Jadi itu Bang Limus juga. Bang Limus juga. Lah kalau terkait UMKM nanti kalau ada pertanyaan mumpung ada Pak Kepala Dinas. Nah, monggo. Gimana kuda lumpingnya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ini Mas lagi rame. Tapi Pak, ini Nah, kan ini, di Pak. Magelang kok cuma Borobudur. Apa sih Pak tempat wisata di selain Borobudur di Magelang? Yang kan sedang kayaknya banyak banget toh Pak. Ya banyak. Borobudur itu kan terintegrasi sekarang ya. Ada Ketep, Ketu Pandang ya. Terus kemudian kalau yang Papa Sandi ini Ya. Pak Menteri ini kan juga apa namanya denger punya apa tempat peristirahatan Mesa Stella itu menjadi satu paket. Kemudian ada wisata Lahar Merapi, kemudian ada yang lain banyak sekali. Nepal. Nepal kan Java. Butuh ya Yang berwarna-warni itu ya Pak ya. Itu Pak Kepala Dinas mungkin lebih perso. Bisa memberi. Jadi mungkin saya menambahkan apa yang tadi disampaikan Pak Tias itu tempat pariwisata yang juga bisa ikut lebih memperkenalkan Kabupaten Magelang kan ada Telaga Bleder, ada Gedung Kayang, Skarlangit ya. Gerabak juga. Ya, juga di Kajoran ada Suko Makmur yang itu bisa wisata edukasi di situ ada Silancur. Ada yang di Sukomakmur Kajoran kan di Nampan itu kan hamparan sayur-sayuran yang juga bisa diedukasi menjadi sebuah tempat wisata yang menarik. Oh gitu. Jadi mungkin ada keterkaitan Pak ya antara cukai dan tempat wisata itu. Nah, keterkaitannya jadi nek bangun go duit cukai ini berarti nggih bangun tempat-tempat wisata kuwi mungkin ya. Gitu ya Pak, bener ya Pak ya. Kuwi meng jare aku malah iki ya ora. Itu soalnya sok teoritis bener apa enggak Pak kan gitu. Jadi kita lihat penerimaan cukai nih ya. Penerimaan cukai itu tahun 2020 itu sekitar 189 triliun. Itu apa Pak? Duit semua. Duit. Enggak campur. Bako, enggak campur Pak. Saya tak tahu triliun ki ndak dhuwure juta. Kilo. Tanyane Pak Panen enggak campur bako katanya triliunnya. Aku kerap krungu ning ramu. Jadi cukai itu merupakan penerimaan ketiga di Indonesia. Terbesar ketiga. Yang pertama adalah PPH, kedua adalah PPN, ketiga adalah cukai. Nah, makanya kita amankan penerimaan cukai dengan lewat gembur rokok ilegal. Bagi siapa yang pertama ini ya, yang penting jangan mengkonsumsi rokok ilegal dulu lah, ya kan? Maksudnya yang diri sendiri, yang penting jangan mengkonsumsi rokok ilegal. Yang kedua, apabila menemukan peredaran rokok ilegal, silakan laporan kepada kantor bea cukai terdekat. Berarti kalau yang legal boleh sebanyak-banyaknya. Boleh. Siap. Lo balikin mawon iki rokok ilegal. Nah, saya lanjutkan tentang rokok ilegal tadi ya. Belum sempat nih. Nah, jadi rokok itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama contohnya rokok yang dicampur dengan cengkeh. Itu namanya rokok kretek. Kretek. Rokoknya kretek Kretek itu warna sopo itu? Kretek. Saya tak jikoke contone kretek iki. Ono kok. Nah, Monggo lanjut Pak. rokok, nah itu ya yang dicampur cengkeh itu namanya rokok kretek. Nah, apabila di dalam pembuatannya dari mulai melinting sampai dengan dimasukkan ke bungkusnya, sampai dengan dilekatin pita cukainya, salah satu proses menggunakan mesin kita sebut sebagai sigaret kretek mesin. Sigaret kretek mesin. Kalau menggunakan mesin itu membuatnya 1 menit itu bisa 10.000 batang. 10.000 batang. Wis. Ya, Makanya kita bantu untuk habiskan. Jadi Ras, sigaret kretek mesin. Oke ya. Tahu apa? Si ketek sin. Oke ya, sekarang
apabila dalam pembuatan dari mulai melinting sampai dengan dilekatin pita cukai secara manual tangan, itu namanya sigaret kretek tangan. Nah, rokok yang dalam pembuatannya tidak dicampur dengan cengkeh itu disebut sebagai rokok putih. Rokok putih. Rokok putih. Rokok putih. Rokok putih biasanya. Ya, rokok putih. Tahu ya rokok putih ya? Tahu. Itu udah tua itu. Udah sejak dulu namanya. Beda dengan vape loh, Mas. Ya, beda dengan vape, beda. Nah, itu yang rokok dulu, sigaret dulu ya, sigaret dulu. Nah, itu ya rokok putih. Apabila sama dengan tadi, apabila menggunakan mesin namanya SPM, sigaret putih mesin, apabila menggunakan tangan, sigaret putih tangan. Nah, SPT. Oke. Rokok ilegal itu yang pertama adalah tidak dilekatin pita cukai, udah jelas. Jadi sebuah pabrik apabila dia setelah membuat rokok, udah dibungkus seperti ini, dia meminta pita cukai ke bea cukai. Caranya bayar dulu ke negara, bukti bayar diserahkan bea cukai, nanti bea cukai menerima bukti bayarnya, kemudian dikasihlah pita cukainya, dibawa pulang ke pabrik, dilekatkan di pita cukainya, kemudian baru boleh dijual. Prosesnya ya repot ya Pak ya. Nek diganti pita-pita yang lain gitu. Enggak boleh. Pita ulang tahun, pita Agustan. Ada masalah Pita kaset. Ya kan? Vitamin C. Itu pita, bukan pita ya. Ini pertama ya, jadi rokok ilegal adalah rokok yang tidak dilekatin pita cukai. Kita sebut sebagai rokok polos lah istilahnya, rokok polos atau tanpa pita cukai. Itu rokok ilegal pertama. Yang kedua adalah rokok dengan pita cukai palsu. Ada. Ya, jadi nggak cuma cintanya Mbak Marta yang palsu. Dia yang palsu, saya aja. Mulai dibahas lagi. Jadi ada pita cukai Dudu palsu. seleramu toh. Padha kowe ya dudu selerane DN kok. Yang pertama ya, pita cukai palsu. Contohnya ini apabila Mas Karyono. Mas Karyono sama Mbak itu mengecek keaslian pita cukai. Sing diapal kok ming Mbak Marnet. Kok ge kula tapalke dengan ki. Lawang. Iri deh. Gara-gara nantene siji iki kok sama. Oke ya. Pertama dengan menggunakan sinar UV contohnya nih. Jadi kita apabila ngecek uang biasanya menggunakan sinar UV ya. Biasanya pedagang tahu. Karena pita cukai itu bahannya sama dengan mata uang kertas. Karena dibuat juga sama dengan oleh perum peruri, sama oleh perum peruri. Jadi ngetesnya pun dengan sinar UV, hampir sama dengan ngecek uang. Tapi nggak bisa diraba, diterawang, di apa lagi? Oh, Diraba, enggak. Nggak bisa ya? Oh, diraba nggak bisa. Dilihat. Bisa juga dilihat secara kasat mata sebenarnya. Kasat mata ya bahwa cetakannya dia harus kuat ya. Jadi nggak pudar. Itu asli. Kemudian ada hologramnya jelas. Hologramnya. Kalau nggak ada hologramnya pasti itu adalah palsu. Gitu. Itu ya. Yang kedua, pita cukai palsu. Yang ketiga adalah rokok dengan pita cukai menggunakan pita cukai bekas. Oh, yang lama. Sekenan ya Pak ya. Second. Tolong Mas. Udah waktu ini tak bagi-bagiin aja. Aku tak nggak jual. Oh, jangan Aja mutung ngono kuwi rugi. Ini nanti kalau bapak-bapaknya sudah pulang ya tangan aku itu loh, nanti tak habiskan saya. Biar Harus. yang lain tidak kenal. Nggak Kita boleh. serah nggak boleh gitu. Itu kan udah jelas-jelas Jelas ilegal, nggak melanggar. boleh. Kita Oh, tak serahkan bagi kepada juga nggak boleh. pihak-pihak Ya mungkin ada aja. yang pihaknya sekalian biasanya yang diajak gitu loh. Enggak usah laporan. Iki kudune diserahke pihak bea cukai. Iya. Kok sakarepe arep genteni piro? Ini bahaya. Ya minimal Nang balik Jawa ya. Balik modal, Pak. Oke, Ini, lanjut Mbak, Pak, moga Pak. Gini, nah bahayanya gini. Jadi rokok itu ada ketentuannya berdasarkan peraturan dari Kementerian Kesehatan bahwa harus mencantumkan kadar tar dan nikotin. Nah, caranya mereka harus melakukan uji lab secara rutin, secara resmi ya. Oh iya. Itu kalau rokoknya resmi. Harus ada nikotin dan tarnya. Jadi kalau beli tahu, oh ini kadar nikotinnya berapa sih, tarnya berapa. Itu kalau dia rokoknya resmi. Kalau nggak resmi seperti ini, berarti kan dia nggak pernah dimasukkan ke lab, ya kan? Berarti lebih bahaya. Bahaya. Berarti Mungkin bahaya. lewat Nggak apa? aman, Mungkin nggak aman, lewat nggak lab bener, ceknya. ya. Ditanyakan ke orang pinter gitu. Lagi sakit tuh. Ngawur. Oke ya, itu yang ketiga. Tiga, tadi. oke. Yaitu Ada berapa kok banyak? pita cukai bekas. Bekas. ya. Kadang seperti ini. Jadi begitu pita cukai didapat sama si pabrik, kemudian dilekatkan, kemudian dijual. Nah, modusnya apabila nanti Mas Karyo membeli rokok, kemudian sama penjualnya dibilang, Mas nanti pita cukainya kalau dibuka jangan sobek,
dikembalikan ke saya, mengembalikan 5 pita cukai, saya kasih rokok 1. Itu adalah modus pita cukai bekas. Karena pita cukainya nanti dibalikin lagi ke pabrik, dicopot, dilekatkan lagi ke rokok berikutnya. Berarti rokok berikutnya nggak bayar. Ya, itu hati-hati. Ada. Baru tahu nih, bener baru tahu. Prospek iki mah iso usaha dhewe. Ono jalane. Dikei Malah itu dalan. Malah dapat ilmu ini. Aduh, bahaya nih. Oke Pak, ini terus saya tanya lagi nih, kalau kaitannya dengan apa namanya? UMK. Kan kita udah tahu, udah dijelaskan toh, maksudnya pita cukai, kemudian apa yang tidak boleh di tempat wisata strategis ini, apa yang tidak boleh seperti kayak rokok ilegal ini kan ra oleh. Nah, ini untuk kita Pak, ini ke Pak siap, Kepala ini kan saya udah jualan di sini kan udah lama Pak. Ada enggak ya misalkan kita bimbingan untuk dapat apa? Saya kan jualannya mainan anak-anak terus Pak, biar ganti gitu loh Pak, biar lebih sejahtera lah ibaratnya pemasukannya gitu. Iya, mungkin Pak, mungkin ada produk-produk baru yang bisa diunggulkan untuk kita jual Pak di situ di Kabupaten Magelang ini Pak. Oke, gini jadi penjenengan selaku para pelaku UMKM itu harus memiliki mental dan jiwa yang kuat untuk di dalam melakukan aktivitas usahanya. Jadi karena kan pasti akan selalu ada dinamika. Mungkin penjenengan jualan apa tadi? Kopi. Makanan-makanan itu ya, tradisional itu. Ya, nanti ada sebelah penjenengan juga jualan. Tapi nggak masalah. Semua itu kan harus kita memang punya mental yang kuat. Kemudian Dinas Perdagangan Koperasi UMKM ini kan diberi ruang seluas-luasnya oleh Pak Bupati, oleh Ketua DKR Nasda untuk hadir di tengah-tengah penjenengan semua. Kegiatannya bisa tidak harus bantu duit loh, bantu itu kan tidak harus duit. Iya, Kalau yang kalau bantu duit nanti malah kadang-kadang jadi beda. Iya, betul. Jadi bantu itu bisa bantuan apa saja Pak, semen ya saya nompo. Jadi gini loh, jadi gini Mas ya, mungkin bisa didengerin dan bisa dipedomani lah. Iya Pak. Jadi gini, kita kadang-kadang hadir lewat pelatihan, lewat bintek, lewat sosialisasi dan lain sebagainya untuk memberikan ilmu kepada para pelaku UMKM tadi seperti yang disampaikan Mas Wahdi tadi. Mas Wahdi katanya saya ke sana, saya ke sini selalu ikut. Iya, Kak. Jangan hanya kayak penjenengan yang datang, diem, pulang bawa amplop lah, itu ilmunya hanya dapat di amplop itu. Ayo balik ke? Wong hadir kok balik. Ya nek ora parot. Gini Mas, kalau cuman datang diundang ikut pelatihan, diem tidur, yang penting aku masuk hotel pura-pura dengerin sebule HP-an karo Mbak Warnet. Warnet sama W ya. M sama W perbedaan vokal itu sudah membedakan arti. Kalau Warnet kan zaman dulu ya. Kalau Mbak Warnet jadi sekali lagi gini ya. Para pelaku UMKM ini kalau diberi kesempatan ada pelatihan, ada bintek, itu benar-benar hadir niat bismillah datang didengerin para narasumber menyampaikan beberapa pesan, memberikan motivasi, memberikan strategi, memberikan inovasi, dan kemudian pulang dari mengikuti pelatihan itu diaktualisasikan dalam kegiatan Mas Mbak para pelaku UMKM. Iya, jadi gini misalnya diajari di pelatihan bagaimana menjadi seorang marketer yang baik itu. Di salah satunya jangan memaksa orang untuk membeli, pasti dia lari. Tapi sebentar ya. Jadi gini, kita datang dengan friendly. Kalau laki-laki, kalau cowok, kalau cewek kita datang dengan menyapa senyuman yang baik. Kita menyampaikan narasi tentang produk itu harus benar-benar utuh. Misalnya, oh ini kuda lumping, ini buatnya lama loh, Pak. Ini dibuat dari bambu, ini kemudian pewarnaannya juga butuh butuh inspirasi, butuh imajinasi dan sebagainya. Nah, jadi sampaikan pesan, kemudian terlepas dia mau beli apa enggak, terserah. Tapi target kita bawa produk, sampaikan kepada yang datang, misalnya penjenengan ini
jualannya di sekitaran Borobudur, ya itu nanti kan setelah itu dia akan mikir, oh bagus ya barang itu, ini tidak tak temukan di tempat wisata yang lain. Jadi, nah itu baru kesempatan dia pasti nyari sampean. Tapi kalau begitu ada wisatawan baik domestik atau mancanegara datang, dionyok-onyok di, harus beli loh ini harganya. Nah, itu jangan salah, itu nggak boleh. Oh ya, Mas Itu tertekan tadi orangnya. misalnya gini, misalnya kayak yang jualan makanan minuman, supaya para pelaku UMKM ini benar-benar bisa memberikan pesan yang baik tentang produk itu, ya harus banyak dilengkapi. Jadi jelas, oh ini minuman halal. Jadi ada dari BPOM yang ditulis di minuman itu. Ini isinya berapa liter, ini unsurnya apa saja di situ. Jadi ya ada PIRT-nya, ada hak mereknya, ada kalau mau lengkap ya. Tapi paling enggak kan kayak misalnya ada halalnya dan seterusnya. Lah itu pemerintah Kabupaten Magelang lewat Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM kadang kita fasilitasi terkait itu. Misalnya penjualan mau cari itu, loh caranya gimana itu Pak? Apa syarat-syarat yang harus kita siapkan? Nah itu penjualan bisa hadir di bidang UMKM, bisa bidang perdagangan, bisa karena ada 5 bidang di Dinas Perdagangan Koperasi UMKM itu. Jadi besok kita datang ke sana ya Pak. Siap. Jadi sekali lagi strategi inovasi, kemudian mimpi harus punya mimpi. Jangan mimpi di siang bolong. Jadi kalau mau naik kelas ya harus setelah dilengkapi dengan itu produk yang macam-macam tadi saya sampaikan itu, kemudian ya mimpi kan siapa tahu suatu saat saya bisa ekspor. Tapi kalaupun enggak, kopi penjara menjadi kopi alternatif. Orang yang datang ke Borobudur, misalnya ini di Borobudur, paling enggak waduh kopinya Mbak Warnet ya. Oh Marnet Pak. Ingatnya warnet terus. Soalnya kalau warnet itu kan banyak yang bisa datang. Warnet kan biasanya laris, banyak yang bisa datang. Tapi di warnet itu juga banyak marnet itu. Nah, kalau Mbak Marnet kan hanya Mas Karyono aja yang boleh datang. Wah, jelas. Sebentar, Pak. Ini gitu nggak? Saya dapat gimana? Mungkin ada dari tim pemusik mau tanya mungkin apa? Ada yang mau tanya? Ya. Oh ya, enggak ada Pak. Enggak ada. Nah ini Pak Siswanto, Pak Basirul, Pak Tias, ini terima kasih banyak. Sebentar dulu. Oh, Saya apa lagi Pak? Rokok ilegal masih ada 2 lagi nih. Waduh, nanti Mau enggak Pak? Iya. masih ada 2 lagi, boleh ya? Boleh. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu salah personalisasi. Salah personalisasi. Jadi pabrik-pabrik rokok itu kita golongkan menjadi beberapa golongan. Kalau untuk pabrik SPM dan SKM kita bagi menjadi 2 golongan dia. Untuk yang memproduksi di atas 3 miliar batang itu golongan 1, di bawah 3 miliar batang adalah golongan 2. 3 miliar batang banyak ya? Banyak ya. Miliar Batang. Ya, batang. yang rokok. Sing iso ngalahke ming bakul sapu sodo. Itu ya. Batangane oke. Kemudian kalau SKT itu dibagi menjadi 3 golongan. Untuk yang di bawah 500 juta batang golongan 3, 500 juta sampai 2 miliar golongan 2, di atas 2 miliar adalah golongan 1. Nah, untuk golongan 2 dan 3 itu, SKM, SPM, SPT, dan SKT itu, 2 dan 3 adalah istilah namanya personalisasi. Personalisasi adalah sebuah penambahan huruf maupun angka, merupakan penambahan karakter bahwa itu adalah nama pabriknya dia, atau singkatan lah gampangnya, singkatan dari nama perusahaannya. Bisa dilihat apabila membeli rokok, golongan 2 dan 3, itu bisa lihat nama pabriknya di belakang sini, kemudian dicocokkan dengan pita cukainya. Itu ada singkatannya di situ. Apabila singkatannya berbeda, berarti itu adalah pitanya bukan haknya si perusahaan itu. Itu disebut dengan salah personalisasi. Jadi pabrik itu tuh tidak boleh menggunakan pita cukai pabriknya lain. Nah, itu nggak boleh. Ini yang kadang kita enggak tahu ya. Itu salah personalisasi ya namanya. Kemudian terakhir adalah salah peruntukan. Tadi Mas sampaikan ya bahwa cukai itu tarifnya adalah per batang. Jadi silakan dicocokkan apabila beli rokok, isinya berapa, di pita cukainya berapa. Jadi di pita cukainya ada jumlah batangnya. Dicocokkan dengan, ya contohnya ini ya, contohnya berarti kalau isinya 16, pita cukainya juga harus 16. Kalau 12 gitu nggak boleh biar mirip. Nah, itu adalah salah satu modusnya. Rokoknya 16, pitanya 12, berarti dia nyolong 4 batang tidak bayar. Itu namanya salah peruntukan. Terus kalau kebalik gimana Pak? Pitanya 16, rokoknya 12.
nggak mungkin, kan? Nggak mungkin. Rugi lah, rugi. Kecuali ngatuk-ngatuk ini ya. Nah, itu bisa ya. Kemudian terakhir adalah tarif cukai untuk SKT dan SKM itu sangat jauh. Contohnya ini ya, untuk tahun 2021 ini, SKM golongan 1 itu tarifnya adalah Rp865 per batang. Untuk SKT hanya Rp425 per batang, golongan 1. Separuhnya, karena memang SKT kan menggunakan tangan. Jadi pemerintah membantu para pekerja-pekerja ini padat karya kan. Padat karya, ya banyak pekerjanya. Karyawan akhirnya tarifnya dimurahkan. Kemudian 425, hampir separuhnya ya. Modusnya adalah bahwa rokoknya adalah SKM, dilekatin pita cukai SHT. Nah, makanya dicocokkan nanti kalau beli. Dia rokoknya SKM, berarti pita cukainya harus ada SKM. Ada tulisannya di pitanya SKM. Mbak Maret ya tahu SKT apa? Aduh, udah paham tuh SKT tadi tuh. Udah. Pakai tangan tadi. Ya, menggunakan tangan. Nah, penting Kue kulino dilinting. itu ya. Nah, sekarang sanksinya ini perlu kita sampaikan juga sanksinya. Ini Mbak Marnet. Sanksi yang paling berat adalah untuk yang pita cukai palsu dan pita cukai bekas. Berat ya kan? Cinta palsu berat ya nggak? Pak, lagi cinta bekas ya Pak? Mas Karyo nikah sama Mbak Maret ternyata bekasnya Mas Waudi. Berat. Aduh. Oh, enggak apa-apa Mas Waudi, bekasnya saya. Oke ya itu ya. Itu apabila bekas dan palsu itu sanksi hukumnya adalah 1 sampai dengan 8 tahun penjara. Lumayan ya Pak ya? Makan gratis. Dan atau denda 10 sampai 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ya. Kemudian untuk yang salah personalisasi dan tanpa pita cukai atau polos itu adalah 1 sampai dengan 5 tahun atau denda 1 sampai dengan 10 kali nilai cukai yang harus seharusnya dibayar. Banyak ya Pak. Oke. Lama ya. Gitu. Udah, Pak. Berarti yang kalau ini Mbak, yang jual ini kayak Mbak Maret ini nggak tahu tuh Penjara jual. siapa Pak? Buka pulang ya enggak apa-apa. Ini tuh kok genteni berapa aja Pak? Jangan nanti tempelin sendiri aja. Jadi sanksi hukumnya gini. Ini yang membuat menyerahkan itu terkena ya. Menyerahkan menjual itu terkena. Udah kayak keok. Mau ngapain? Taruh ya kan? Langsung ditaruh. Ra gelem ngopeni tak openi aku. Itu juga bisa dikenakan pidana. Jadi hati-hati apabila menjual rokok, dilihat betul itu ilegal atau ilegal. Mungkin saya pertanyaan terakhir Pak ini. Ya. Yang nganu Pak, kaitannya sama ini kan sudah terlanjur beli. Nek Pak di Bea Cukai jualan SKTM enggak tahu Pak? Tak tempeli sendiri. Sekawur. SKTM ini surat keterangan tidak mampu. SKT ragu M. Nggih, matur sembah nuwun Pak niki lah. Informasinya banyak sekali. Ini dapat ilmu ya, besok nggak boleh dijual lagi ya Pak ya. Oh iya. Nah ini matur suwun sangat rawuhipun Pak Siswanto dari Bea Cukai, Pak Basirul, terus kemudian Bapak Tias dari Disdakop UKM. Matur suwun pencerahannya untuk kita semuanya di sini. Nah, monggo Pak, monggo jumeneng niki Pak. Monggo sareng-sareng. Saya di tengah-tengah aja. Monggo monggo. Kita simpulkan. Pak Sis monggo. Di sareng-sareng ya Pak. Mari kita dukung pariwisata dan produk UMKM Kabupaten Magelang. Izinkan untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah.
Thank you.